Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan Pak Zakiuddin. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan piezoelektrik. Kelompok 1 sendiri terdiri dari saya sendiri, Aliana Jutriana. Yang kedua ada juga Farhan Aziz, ada Zaki Iman, ada Audrey Sania, Mufti Ali, dan Zafira Nada. Boleh di next. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke pembahasan, ini adalah outline yang akan kami bawa. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah hal yang membuat spesial, di mana yang ketiga itu adalah aplikasi terkait dengan sensor, power source, autators, dan juga high voltage. Boleh di next. Nah, dari mulai sejarah sendiri, piezoelektrik sendiri itu ditemukan pada tahun 1880 oleh salah satu saudara, yaitu Pierre dan Jacques Curie, di mana pada piezoelektrik ini pertama dilakukan penelitian, kemudian didapatkan hasil bahwa efek dari piezoelektrik langsung adalah pembangkitan muatan listrik polarisasi dari tekanan yang mekanis. Sementara itu, terdapat juga efek sebaliknya yang merupakan adalah pembangkitan gerak mekanis dengan penerapan medan listrik yang diprediksi oleh Gabriel Lippmann pada tahun selanjutnya, itu pada tahun 1881. Penemuan terkait dengan piezoelektrik ini seiring dengan berjalannya waktu itu terus berkembang sebagai bidang penelitian baru, dan terakhir semakin berkembang pada kuartal abad ke-19. Boleh di next. Nah, penelitian terkait dengan piezoelektrik ini sendiri memuncak dalam Voldemar Voigt-Lebrun dari Kristal Fisik atau buku teks fisika kristal, di mana pada penelitian ini didapatkan bahwa classes of crystal sendiri menunjukkan piezoelektrik karena classes of crystal ini tidak memiliki pusat simetri dalam sel satuan atom yang membentuk strukturnya. Kemudian diketahui bahwa material keramik itu terdiri dari jutaan kristalit kecil yang semuanya berorientasi secara acak dan menyebabkan keseluruhan keramik tampak sepenuhnya tidak terpolarisasi, dan dengan demikian tidak menunjukkan efek piezoelektrik saat squeeze. Keramik sendiri dapat berperilaku seperti kristal tunggal karena ketika muatan dari masing-masing kristal itu kecil, dapat disejajarkan dalam arah yang sama. Yang selanjutnya adalah penyelarasan perpindahan dielektrik itu sendiri dikenal sebagai polarizing atau polling untuk jangka yang pendek. Boleh di next. Baik, mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam dikarenakan masalah jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal yang membuat si piezoelektrik ini spesial. Jadi hal yang membuat piezoelektrik ini spesial adalah ketika piezoelektrik ini diberikan arus listrik dengan sinyal tertentu, maka komponen tersebut akan menghasilkan frekuensi nada bipton sesuai dengan sinyal yang diberikan seperti pada gambar di atas ini. Untuk menghasilkan sinyal ini, diperlukan sebuah driver berupa transistor. Nah, material piezoelektrik ini diberi aliran listrik, maka material tersebut akan bergetar. Dan sebaliknya, bila diberi tekanan, si material ini akan menghasilkan listrik. Nah, contoh material yang digunakan untuk piezoelektrik ini adalah quartz crystal. Mungkin bisa di next. Ini selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi piezoelektrik ini sebagai pada sensor. Jadi dalam penerapannya sensor ini, material piezoelektrik ini banyak digunakan dalam aplikasi pengukuran beban dinamis atau dynamic loads. Nah, seperti pengukuran beban yang berfluktuasi, getaran, ataupun beban tumbukan atau impact loads. Nah, jadi pengukuran beban ini dinamakan ini banyak ditemukan dalam bidang rekayasa mekanikal. Lalu ada juga di rekayasa struktur, rekayasa medis, port engineering, dan welfare engineering. Nah, dalam bidang-bidang rekayasa ini dibutuhkan material sensor yang bersifat ringan, fleksibel, strain-nya yang cukup tinggi, dan cukup menahan tumbukan yang keras serta mudah dalam penanganannya. Nah, material piezoelektrik ini umum dan banyak digunakan adalah material yang berbasis pada keramik seperti lead zirconium titanate yang secara komersial dikenal dengan nama PZ dan barium titanate. Baik, selanjutnya saya Zakiman. Mohon maaf belum bisa on cam karena kameranya error.
Selanjutnya ini ada aplikasi piezoelektrik pada power source, di mana penerapannya ini memanfaatkan sebuah energi mekanik dari manusia, maupun itu mobil ataupun kendaraan bermotor ataupun orang-orang. Di mana nanti sistem sumber energinya ini diletakkan di jalanan yang dengan penuh keramaian kendaraan atau dengan penuh keramaian orang. Sehingga energinya akan terkumpul dari injakan-injakan orang-orang berjalan, atau penempatannya yang terletak di jalan raya itu akan terlewati oleh banyak kendaraan, yang mana selanjutnya akan mengubah energi mekanik yang dari manusia tersebut diubah menjadi energi listrik yang disimpan di dalam sebuah sistem di bawah tanah, yang selanjutnya energi listrik tersebut bisa dijadikan sumber energi bagi peralatan-peralatan elektronik di jalanan, contohnya seperti lampu lalu lintas atau lampu jalanan. Dan biasanya juga diaplikasikan pada bandara dan stasiun, di mana di situ dilewati banyak kerumunan orang, yang selanjutnya energi listriknya juga digunakan untuk peralatan elektronik seperti lampu bandara dan stasiun. Next. Selanjutnya, aplikasi pada power source untuk yang high voltage. Jadi bahan piezoelektrik ini dapat menghasilkan perbedaan potensial hingga ribuan volt, sehingga banyak digunakan sebagai sumber tegangan tinggi. Nah, salah satu alat yang bekerja dengan prinsip ini ialah antara lain pemantik rokok listrik. Jadi prinsip kerjanya itu dengan menekan tombol yang ada pada bagian atasnya, itu dapat menyebabkan spring-loaded hammer akan memukul kristal piezoelektriknya sehingga menghasilkan arus listrik dengan tegangan yang cukup tinggi yang dapat mengalir melintasi kelas kecil yang ada di dalam tabung gas sehingga dapat memanaskan dan memicu gasnya keluar dan apinya juga timbul. Nah, dengan prinsip yang sama ini, aplikasi piezoelektrik dapat digunakan pada pemanggang gas ataupun kompor gas. Next. Berikut referensi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.